سلاما دائمين متلازمين إلى يوم الذكرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لكل أمة أجل فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج روح المؤمن حتى يرى مكانه في الجنة ولا يخرج روح الكافر حتى يرى مكانه في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين كما فتحت قلب أنبيائك وأوليائك وعلمائك وشهدائك يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya udah berdoa. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MC seremonial pengatur acara membagi waktu yang telah berkenan berikan saya waktu pada kesempatan malam hari ini dalam rangka takziah malam terakhir malam ke-7, yaitu kita mengirim doa atas wafatnya saudara kita yaitu Ibu Nuryati binti Munasir. Semoga almarhumah husnul khatimah. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Penyakitnya biar menjadi kifarat daripada kesalahannya, sehingga kuburannya dijadikan oleh Allah taman surga. Amin ya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan suami yang ditinggalkan mudah-mudahan segera apa? Penggantinya. Amin. Tadi ditanyakan gimana kapling masih merah. Boleh nggak nikah lagi? Jangan pun kapling masih merah, bini lagi dipandiin nggak boleh. Ya boleh. Lah bininya masih hidup nggak boleh. Orang lanang jangan nungguin istri mati kalau mau kawin lagi mah. Boleh nggak Pak? Boleh. Lah boleh. Boleh nggak Bu? Siapa ngelarang? Allah aja orang ngelarang ya. Artinya apa? Ya kan kalau orang lanang mah kayak teko, orang perempuan mah kayak gelas. Kalau teko satu, gelas satu, bagus nggak Bu? Tekonya satu, gelasnya satu, bagus nggak? Jelek. Teko satu, gelas satu, bagus? Jelek lah. Teko satu, gelas satu, bagus kata dia. Ya udah, bagus. Karena teko satu, gelas dua, bagus apa jelek? Teko satu, gelas dua, jelek. Karena teko satu dikelilingi sama gelas empat, bagus apa jelek? Bagus. Atau ini di belakang saya bilang pada jelek. Pada gelas dua ya. Artinya kan jangan selesai sampai situ. Pakai umat tobalat pembina nisai masna wasulasa warupa. Tapi ada lanjutnya. Iya. Fa'in hibtum alla ta'dilu Fawahidah. Sekiranya enggak adil mah hatu gor habis. Betul Bu? Betul karang dia. Subhanallah ini habis. Subhanallah. Oleh karena itu pada malam hari ini saya juga ucapkan kata hormat kepada para asatiz, para dewan guru kita Bapak Ustadz Makmur ya. Bapak Ustadz Makmur yang tadi sudah mimpin pembacaan tahlil, tahmid, sholawat dan juga zikir, dan insya Allah nanti ditutup dengan doa.
Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita baca menjadi pahala buat almarhumah Ibu Nuriyati, sehingga sekali lagi mudah-mudahan kuburan menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. juga seluruh jamaah takziah juga sahabat saya Bapak Haji Sarindang, wasilah beliau saya bisa silaturahim sekaligus takziah pada malam hari ini, dan juga seluruh jamaah takziah, tokoh masyarakat dan seluruhnya yang mohon maaf yang saya tidak susun namanya satu-satu, insya Allah tentunya itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada semuanya yang hadir di sini, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan saudara mendengar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja kumpul malam ini Pak, alhamdulillah wasilah ya. Ada wasilah, nggak aneh, udah nggak asing namanya orang meninggal, bukan baru, betul. Sekarang keluarga di sini pasti suatu saat keluarga kita, betul. Di tenda kan nanti pindah-pindah, habis dari sini pindah ke jangan dulu, jangan. Artinya mana? Amal musibah mah pasti semua gak satu keniscayaan. Kata Allah apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris Sabirin. Pakainya lam li tauhid, walanabluwanna pakai nun tauhid sakilah. Artinya mual gagal. Orang mukmin mesti diuji. Walanabluwannakum, pastilah kalian akan kami uji bisyai'in dengan suatu minal khauf, dari rasa takut. Po pernah takut po? Yang po takutin apa? Kawin lagi. Kawin lagi. Bapak-bapak takut ketahuan ya. Iya. Semua pasti pernah punya rasa takut. Ya. Takut nanti, ya. Takut nggak bayar utang, ada yang begitu. Macem-macem takut pasti, dan takut mah ternyata Pak malah penyakit orang kaya. Yang biasa takut mah orang kaya. Takut maling, takut rampok, takut begal, takut bangkrut. Nah, ini penyakit orang kaya. Orang miskin mah nggak takut bangkrut. Apa yang mau bangkrutin? Bangkrut bagaimana lagi, udah habis. Takut ketahuan kayak korupsi. Coba Bapak lihat yang ditangkap KPK pakai baju oranye, orang kaya orang miskin? Kayak Enggak ada orang miskin ditangkap KPK korupsi rumput dari ngarit. Aman, pintu ngablaga rumah kita aman, betul. Orang takut maling, kok bae maling masuk? Mau nyari apa lu? Lagu kepengen ngerokok susah. Makanya dia mah tenang. Orang ternyata kalau dilihat dari tenangan orang miskin, orang kaya yang takut. Penyakit orang miskin mah bukan takut, bingung. Betul. Orang hajatan dia yang bingung, mau lebaran bingung, takut mah kagak, cuma bingung. Jadi Pak, mendingan bingung mendingan takut. Takut dunia mah nggak masalah, bingung dunia mah nggak masalah. Yang jadi kita takut mah takut dan bingung dikubur, takut dan bingung di akhirat, nanti itu tidak ada penolong sama sekali. Di dunia kita bingung masih kita tolong bisa, betul. Kita bingung nggak punya duit, kita punya teman kita datengin, kita minjem masih bisa, minta bantuan masih bisa. Tapi kebingungan nanti dikubur, coba siapa yang membantu kita? Makanya minal khaufi wal ju', punya pasti lapar. Ibu pernah lapar nggak? Pak, Bapak pernah lapar nggak? Pernah. Kalau ada orang setahun nggak pernah lapar, saya mah hampir nggak yakin dia orang Islam. Jangan-jangan bukan orang Islam. Sebab orang Islam mah mesti lapar. Kapan? Ramadan. Ada nggak yang bulan Ramadan kenyang, Mike? ada, Ada nggak ini Ramadan yang johor-johor ngopi di bawah punduku? ada. Ada. Ini kayaknya saya lagi cerita orang negeri. Orang sini mah kayak insya Allah. Iya, iya. Orang sini mah enggak, tularan doang. Masa Ramadan orang lapar dia kenyang? Padahal kan Allah uji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sekenyang-kenyangnya orang kudu lapar Ramadan mah.
Ini si Ramadan gagah baik. Pagi-pagi udah ngopi, siang ngopi. Masa Allah, lebaran ngikut puasa orang, talenting loh. Ada kayak gitu? Puasa enggak, terawih kagak, terus lebaran ngikut ada? Lebaran dari mana? Subhanallah. Tapi di sini insya Allah, saya yakin lingkungan sini banyak pesantren, tempat pendidikan, yakin. Bahkan kata Pak Sarindak, orang lingkungan sini kan kalau sholat jangan ditanya. Benar. Jadi orang sini mah katanya kalau lagi sholat jangan ditanya, benar. Kenapa, Bang? Tanya deh. Kalau ditanya nyautin mata. Subhanallah, minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal, kadang-kadang kurang dari harta benda. Wal angkus, kadang-kadang badan kurang sehat. Pernah nggak kurang sehat? Saya rasa segini banyaknya orang pasti ngalamin sakit walaupun dikit. Apalagi udah tua-tua begini, sakitnya orang waras-waras ya. Udah itu dari kan, apalagi ngaji lamaan dikit kayak itu pantat udah mengejedol. Pindah-pindah, makanya kadang-kadang jadi alasan, Pak, sakit, kita lagi sakit ngaji, kita lagi sakit sholat, itu lebih gede pahalanya daripada lagi pada seger. Kenapa? Karena bikodrika dituktasabul ma'ali, makin berat ujiannya, makin gede ganjarannya. Subhanallah, apalagi lagi sehat gini. Di saya mah kadang-kadang ada, Pak, orangnya mah sehat, pengajian nggak datang, sholat jamaah orang ke musola. Di kampung saya ini mah, di kampung sini lebih parah kelihatannya, Pak, kita kalau mumpung lagi dikasih sehat, subhanallah. Ini ternyata kan salah satunya wal angkus. Kita dikasih penyakit, pasti ngalamin sakit. Dan orang mukmin justru ketika dikasih sakit, Allah lagi muji dia. Bisa jadi salah satunya cara Allah ngapus dosa hambanya dengan apa? Dengan sakit. Karena orang sakit itu yang hilang 3. Satu orang lagi sakit nih, yang hilang satu apa? Launu wajihi. Mukanya yang tadinya cerah pucat kalau lagi sakit. Kan kita kan ngeliat ke temen kalau lagi kurang sehat. Yang tadi lemes banget kan ada. Tadinya gacor banget. Lemes banget lagi sakit mengejedok. Mukanya tadinya ceria, suka humor. Kalau lagi sakit mah murung dan kelihatan pucat. Kadang-kadang kita tanya, lu kenapa kurang sehat ya? Iya, ibu tuh 3 hari badan gua nggak enak. Kelihatan dari muka. Itu diambil warna wajah. Yang kedua Allah ambil apa? Lezat lidahnya. Orang kalau lagi sakit lezatnya ke makanan. Kagak. Kadang-kadang sampai digosok-gosokin enggak, sampai disuapin enggak, dilepehkan lagi. Tapi kalau model begini mah nggak usah disodorkan enggak, tahu-tahu bures. Dia lagi sehat. Ya, tapi kalau lagi sakit subhanallah nggak ada makanan yang lezat. Emang Allah cabut nikmat lidahnya. Tuh. Yang ketiga, orang sakit punya keuntungan mana? Allah cabut dosa-dosanya. Jadi orang mukmin dan yang beriman ketika sakit sebenarnya Allah lagi nyabut dosanya. Makanya saya mah rada curiga kalau orang nggak ibadah, nggak mau iman, nggak mau sholat, nggak mau puasa, badannya sehat baik. Saya ngeri. Ngerinya apa? Soalnya Firaun nggak pernah sakit, Pak. Bapak kenal nggak Firaun? Nggak pernah ada ceritanya Firaun dibawa ke ambulan gitu. Nggak pernah ceritanya Firaun sakit. Seger baik sama Allah kasih istirahat. Sehat baik. Nah sekarang orang ibadah kagak. Kadang-kadang Pak sama sakit jauh. Yang dikit-dikit sakit mah kadang-kadang yang mau ibadah. Betul. Bahkan di saya mah ada Pak. Diajak sholat jadi ada kaji. Hei malam ini pengajian nih. Dia bilang apa? Ini perut. Dia kata dia gitu. Ini perut. Dikira kita goblok kayak tunjukin ini perut. Pas besok kita ajak lagi ngaji yuk. Ini betis. Nah ini gimana tuh? Nah, terakhir mah kita nggak ajak lagi masih. Ngaji yuk. Ini pahala nggak bisa dipakai duduk. Lagi lah. Duduk sih sama pahala. Artinya mana? Alibi alasan. Nah makanya kita syukurin Pak nikmat Allah nih. Ini bapak-bapak nih saya yakin mohon maaf ya.
Tapi kalau bapak jadi pejabat, orang kaya, kayaknya orang tahir malam ini. Oh, apalagi tokonya Onggal Kempah. Saya belum pulang udah gini. Masih di Bogor, di Banten. Kalau pejabat kunjungan, ada tuh ibu-ibu gak istri, cuma jadi istri pejabat doang. Susah banget ngaji, gak ditanya ya. Kok nggak ngaji ibu-ibu? Dia mah lagi ke Singapura. Pasti tanya lagi, oh itu kemana nggak ngaji? Dia mah sekarang lagi ke Carita. Ditanya lagi kemana? Lagi Pangandaran. Ditanya lagi kemana? Dia lagi kunjungan ke Bengkulu. Pergi-pergian banget ternyata orang kaya. Terakhir tuh nggak ditanya lagi, oh itu kemana? Kan udah 7 hari di Balikpapan. Udah itu udah tanya lagi. Dari Balikpapan ketemu. Katanya udah seminggu di Balikpapan, berarti udah rapin haril kan? Ternyata semua ke ujung-ujungnya kemana? Balikpapan. Betul. Terakhir udah di situ udah. Mau lagu apa sih kita? Udah urusan tinggal sendiri, itu tinggal amal-amal kita. Ingat. Ya, subhanallah. Oleh karena itu malam ini kita dikasih 2 nasihat. Nasihat pertama mana? Salah satunya kata Nabi. Ya, kata Nabi apa? Salah satunya yang bisa jadi nasihat kita, yaitu ketika anak Adam meninggal, maka itu menjadi ciri daripada nasihat kita. Kata Nabi apa? Kapa bil mauti wa'idho. Cukup dengan kamu melihat orang meninggal itu nasihat. Pak, melihat orang meninggal harusnya jadi nasihat. Ternyata rumahnya gede bangetnya nggak dibawa tuh. Sekarang ibu-ibu nih, ibu punya laki kaya, duitnya banyak, rumahnya 3 lantai, mobilnya 4, tanahnya lega, tabungannya banyak. Cuma galak sama ibu, baik pelit. Terus dia meninggal. Ibu sedih apa seneng? Seneng Pak katanya. Akhirnya mampus juga dia begitu katanya. Nah ibu, bapak-bapak gak sama Pak. Bapak punya bini, itu cerewet yang aku bilang. Orang ada syukurnya, orang terima kasih. Duit berapa lo? Omel baik, salah baik, kurang baik. Udahan mana orang, hutang baik, gak berhenti. Terus nanti bapak sedih apa senang? Senang sama. Ternyata gak ada yang cinta sejati semua. Subhanallah, makanya khiyarukum li ahlihi. Paling bagus kamu itu yang paling sayang sama keluarga. Makanya jangan pelit Pak ke keluarga. Bahkan sunat hari Selasa sama hari Jumat kalau punya duit beli daging. Abang sunat Selasa sama Jumat kalau mau beli daging Pak. Bu, laki ibu hari Jumat sama Selasa beli daging nggak? Selasa doang nggak? Jumat nggak? Tungguin lebaran haji, mampus laki dengan lah duit banyak, usaha maju, pulang beli toge, oncom, tempe, toge, tempe, oncom, toge, tempe, oncom. Itu bocah diimpanin toge, tempe, oncom. Udah gedenya melengkung, mukanya hijau, kepalanya merah. Bapaknya jadi kayak toge mau. Ada lagi dapat rezekinya sebelum kita ngeberi yang lain, keluarga dulu kasih seneng, kasih nikmat, kasih yang bergizi. Biar apa? Biar berkualitas, biar sehingga dia menuntut ilmunya mudah, nanti jadi anak soleh solehah. Itu dulu, jangan pelit sama keluarga. Masya Allah. Ini mau kebini mau pelitnya kagak bilang. Kadang-kadang lakinya kagak pelit, colongin deh duit sama bininya. Ya Allah, ya orang aku. Subhanallah. Nah, makanya di sini Pak, ya kata Nabi satu, ternyata ketika ada seorang meninggal maka itu sebetulnya nasihat. Ternyata nggak ada yang kita tahu apa yang punya. Istri, suami katanya setia banget. Bahkan ada peribahasa mengatakan apa? Waktu dia di pengantin apa yang bisikan ke bininya itu pakai pantun lagi. Kata lakinya apa? Sayangku, ubur-ubur sampingan gua. Daun sirih bersusun bangkai. Satu kubur kita berdua. Kalau perlu bersusun bangkai. Ayo di. Nah. Ini kayaknya ada saingnya nih. Lanjutkan bakel lah. Atau saya pantun gol begini.
Orang mah pantun mah cakep begitu. Di ubur-ubur sampingan 2 gol. Oh itu yang pada bangkunya kosong kali ya. Nah ini berarti pilihan ini. Bangkunya Ini mau kosong. Masya Allah itu mau urusan dunia. Makanya kan Allah nyuruh apa? Al-Quran banyak ayat terangkan walal akhiratu khairul laka minal Ulah. walal akhiratu khairum Wa wa abqa. abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim. Wa Musa. Itu pada apa ayatnya? Apa? Itu perlu dipakai. Tuh kayaknya. Walal akhiratu khairul laka minal ula.